Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Dewi Anggin dengan NPM 1811060151, kelas B, kelompok 3. Kurikulum 2013. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter, sedangkan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Selanjutnya ada aspek keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Selanjutnya, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pelajaran tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Berikut ini adalah beberapa perubahan mendasar kurikulum 2013 dari yang sebelumnya. Yang pertama, ada konsep kurikulum. Kurikulum 2013 dibuat dengan komposisi yang seimbang antara soft skill dan hard skill. Hal ini dapat dilihat langsung dari pola pikir rumusan kurikulum yang ada. Misalnya untuk standar kompetensi, kelulusan lebih diturunkan dari kebutuhan dan semua pembelajaran harus dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk sikap dan pengetahuan peserta didik. Kedua, pengetahuan buku yang digunakan. Dalam hal pengadaan buku, kurikulum 2013 memiliki kriteria buku tersendiri yang lebih bisa mendorong tujuan pendidikan. Misalnya, menggunakan buku yang mengacu konsep kurikulum, adanya 2 jenis buku yang meliputi buku siswa dan buku guru. Buku siswa berbasis pada aktivitas, bukan pada pembacaan, sedangkan buku guru berisikan panduan mengajar. Selanjutnya yang ketiga, proses belajar menggunakan pendekatan saintifik. Perubahan berikutnya adalah perubahan dari sisi proses belajar. Untuk konsep kurikulum 2013, proses belajar yang digunakan memakai pendekatan saintifik. Tujuannya adalah agar kreativitas dari peserta didik semakin meningkat, baik dalam mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, kemudian menciptakan hal yang baru. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, penilaian. Proses penilaian yang sangat lengkap dimulai dari tingkat berpikir siswa, proses hingga outputnya. Penilaian pada kurikulum ini sangat menekankan kepada pertanyaan yang membutuhkan penalaran, pendalaman,
Selain itu, yang diukur adalah tingkat proses kerja dari siswanya, bukan hasil kerja. Sekian video pembelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.